Kalau nggak olahraga gimana? Kalau olahraga yang cuman itu gimana? Intinya salah fokus. Yang harus diperbaiki secara garis besar ada dua hal. Yang pertama, karena itu harus berurutan. Istilahnya, baru kenal masa ngajak nikah. Kunci utama diet untuk menurunkan berat badan sudah tentu defisit kalori. Tapi, kalau defisit kalorinya sudah benar, terus apa yang harus kita fokusin? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Baik ya? Baik dong, baiklah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai topik pembicaraan hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. 환영합니다. 이 비디오를 클릭해 주세요. 감사합니다. Wah, beda nih. Artinya apa, bos? Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Abis nonton apa nih? Habis nonton What's Wrong with Sekretari Kim. Waktu nonton jadi keinget Mbak Google. Aduh, lanjut, bos. Ketika sedang diet menurunkan berat badan, tentu defisit kalori sudah menjadi kunci utamanya. Setelah paham apa yang harus kita fokuskan. Banyak yang salah fokus ke angka timbangan misalnya. Gimana sih caranya biar cepat turun berat badan? Makan ini waktu diet boleh nggak? Makan itu boleh nggak? Atau nggak olahraganya? Kalau nggak olahraga gimana? Kalau olahraganya cuman itu gimana? Intinya salah fokus. Kalau diibaratkan lagi fotoin si dia. Harusnya si dianya jelas, backgroundnya yang bokeh. Ini malah backgroundnya yang jelas, dianya yang bokeh. Terus gimana? Harusnya fokusin apa? Yang pertama, fokus merubah. Kalau kita sampai kelebihan berat badan, apalagi sampai obesitas, berarti ada yang salah. Kira-kira apa yang salah? Genetik? Bukan dong, genetik nggak salah apa-apa. Yang salah adalah perilaku atau pola hidup kita. Berarti yang harus dirubah pola hidup kita dong. Betul. Tapi salah. Tenang. Jangan marah-marah dulu. Betul, yang harus dirubah pola hidup kita. Salah, yang harus pertama kali dirubah bukan pola hidup kita. Yang pertama kali harus dirubah adalah mindset kita. Mindset yang salah biasanya dilandasi karena self-hate. Misal, diet karena dibully terus. Atau diet karena nggak pede dengan kondisi kita yang sekarang. Mindset yang benar karena self-love, karena kita mencintai badan kita sendiri. Misal, mau berubah karena mantan kita toksik, nggak bagus buat kesehatan. Salah. Maksudnya pola hidup kita yang lama tidak bagus untuk kesehatan. Akhirnya kita memutuskan untuk merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Untuk masalah mindset sudah pernah saya bikin videonya. Buat yang belum nonton, nanti saya lampirkan linknya di description box di bawah. Setelah benar mindsetnya, baru kita bisa merubah pola hidup kita yang berantakan karena ditinggal mantan. Berantakan aja, mungkin karena ketidaktahuan kita. Untuk merubah tentu harusnya ke arah yang lebih baik, karena namanya memperbaiki. Kalau ke arah yang lebih buruk, namanya memperburuk. Terus apa saja sih yang harus diperbaiki? Masuk ke poin yang kedua. Kemudian yang kedua, memperbaiki. Jadi apa nih yang harus diperbaiki? Tentu bukan memperbaiki hubungan dengan mantan. Boleh juga sih, kalau itu terserah kalian deh. Fokus. Yang harus diperbaiki secara garis besar ada dua hal. Yang pertama, yang paling dasar dulu.
Karena tadi penyebab kegemukan kita adalah pola hidup kita yang berantakan. Pola hidup kita yang tidak sehat, ini yang harus diperbaiki. Memperbaiki pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Apa saja yang harus dilakukan untuk merubah pola hidup kita ke arah yang lebih sehat? Simple, tapi nggak simple. Tenang, jangan marah-marah mulu dong. Simple karena yang harus kita lakukan sesimpel mencukupi apa yang tubuh kita butuhkan. Jadi nggak simple karena banyak yang harus dicukupi. Apa saja nih kebutuhan tubuh kita? Secara garis besar, tubuh kita butuh nutrisi yang cukup. Tubuh kita butuh istirahat yang cukup. Tubuh kita butuh hidrasi yang cukup. Tubuh kita juga butuh olahraga. Dan yang terakhir, tubuh kita butuh healing. Maksudnya tubuh kita butuh manajemen stres yang baik. Masing-masing kebutuhan sudah pernah saya bikin videonya. Buat yang ketinggalan nanti bisa cek linknya di description box di bawah. Dengan kita merubah pola hidup kita ke arah yang lebih sehat, secara otomatis kita akan memperbaiki kesehatan kita, memperbaiki metabolisme kita. Tetapi masih ada satu hal lagi yang harus diperbaiki. Tadi saya bilang 2 kan? Yang kedua adalah komposisi tubuh. Yang harus diperbaiki tentu massa otot dan massa lemak. Meningkatkan massa otot, mengurangi massa lemak. Jangan kebalikannya. Meningkatkan massa otot kita tentu tidak terlepas dari olahraga yang kita lakukan. Harus ada olahraga yang melatih massa otot kita, melatih otot rangka kita. Nggak perlu harus ke gym. Bisa dengan olahraga yang lain. Ke gym juga boleh sih, tapi bisa dengan yang lain. Contoh dengan body weight training sendiri di rumah atau dengan calisthenics dan lain-lain. Tentu tidak terlepas dari mencukupi kebutuhan gizi yang tadi sudah dijelaskan. Ketika kita ingin mengurangi berat badan, tentu yang kita harapkan turun adalah massa lemaknya. Disinilah peran dari defisit kalori. Karena satu-satunya cara yang alami untuk kita bisa menurunkan massa lemak kita hanya dengan defisit kalori. Dengan memperbaiki komposisi tubuh kita, badan kita bisa menjadi lebih fit, lebih sehat, lebih kuat. Dan jangan lupa, melatih massa otot merupakan investasi supaya kita tetap sehat di masa tua. Jadi buat yang mikir nih, melatih otot cuman buat gaya-gayaan, biar keren doang, biar badannya bagus, mikir lagi. Tetap cak lontong, mikir. Karena melatih massa otot merupakan investasi di badan kita untuk masa tua kita. Setelah merubah, memperbaiki, yang ketiga, mengoptimalkan. Di step yang ketiga ini, masih berkelanjutan, masih berkesinambungan dari step pertama dan kedua. Karena itu harus berurutan. Istilahnya baru kenal masa ngajak nikah. PDKT dulu, pacaran dulu, baru putus. Nggak ada hubungannya. Bercanda. Apa saja sih yang harus dioptimalkan? Ya semua. Gimana caranya mengoptimalkan gizi yang masuk? Biar pertumbuhan massa ototnya optimal gimana? Program latihannya gimana? Supaya pembakaran lemak terjadi secara optimal harus gimana? Intinya, mengoptimalkan apa yang sudah kita dapat dan pelajari dari step pertama dan yang kedua. Makanya dasar dari step pertama dan kedua harus kuat terlebih dahulu. Kalau langsung masuk ke step yang ketiga, ya bakal bingung. Bakal bilang diet itu ribet, pusing. Karena fokusnya salah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya dan bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat.
Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kim Bisok, closing. Kim Bisok siapa, bos? Maksudnya Mbak Google, closing dong. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. 이 비디오를 클릭해주세요. 감사합니다. Sehingga kita bisa atau dengan kalis teknik. Karena satu-satunya di step yang ketiga ini masih berkesenim seribet.